Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Sehat ya? Nah, hari ini kita akan mulai belajar tentang praktikum akuntansi lembaga instansi pemerintah untuk kelas 12. Sudah siap belajar? Baiklah anak-anak, kita siapkan diri kita untuk belajar. Pada pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas mengenai menganalisis dan mencatat transaksi kewajiban satuan kerja dan desa. Nah, ini adalah KD untuk yang pertama di kelas 12. Di dalam KD ini, kita akan membahas mengenai akuntansi kewajiban untuk SKPD dan pencatatan kewajiban untuk desa. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam materi pembahasan, marilah kita persiapkan diri kita dengan berdoa agar kegiatan pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Anak-anak yang Ibu kasihi, marilah kita masuk langsung ke pokok pembahasannya. Apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama adalah agar Anda bisa memahami dan melakukan pencatatan akuntansi kewajiban untuk SKPD dan pencatatan kewajiban untuk desa. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan menitik beratkan pada bagian yang pertama, yaitu akuntansi kewajiban untuk SKPD. Yang pertama, jenis kewajiban SKPD. Ada beberapa jenis kewajibannya, diantaranya adalah utang perhitungan pihak ketiga, utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima di muka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya. Anak-anak perlu mengingat bahwa yang namanya kewajiban itu sama dengan utang. Bagaimana pengakuan kewajiban untuk akuntansi di SKPD? Kewajiban diakui pada saat kewajiban tersebut muncul. Misalnya, contoh berikut ini ya. Pada tanggal 6 Juli 2019, SKPDA membeli alat tulis kantor sebesar 1.250.000. Bendahara pengeluaran belum melakukan pembayaran, sedangkan ATK sudah diterima oleh penyimpan atau pengurus barang dan dibuatkan berita acara atau BAST. Berdasarkan transaksi tersebut, diketahui kewajiban SKPD sudah muncul pada tanggal 6 Juli, sehingga kewajiban diakui pada tanggal yang sama, yaitu 6 Juli. Walaupun belum ada pembayaran, tetapi kewajiban tersebut sudah diakui. Selanjutnya adalah pengukuran kewajiban. Kewajiban juga harus diukur untuk menentukan besarnya kewajiban yang akan dicatat oleh SKPD. Kewajiban diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dinyatakan dalam mata uang rupiah. Selanjutnya adalah pencatatan kewajiban SKPD. Kewajiban atau utang SKPD dicatat dengan mendebet beban dan mengkredit kewajiban atau utang. Untuk lebih jelasnya, saya berikan contoh ya. Pada tanggal 20 Maret 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamulya melakukan pembelian alat tulis kantor sebesar 3.500.000. ATK tersebut akan segera digunakan untuk kegiatan. Pembelian ATK tersebut oleh bendahara pengeluaran belum dilakukan pembayaran, dan barang dan jasa yang dibeli telah diterima oleh pengurus barang dengan berita acara serah terima dari rekanan. Berdasarkan contoh transaksi tersebut, dapat diketahui jika Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamulya melakukan pembelian alat tulis secara kredit. Hal ini akan menyebabkan beban persediaan bertambah di sebelah kredit dan utang belanja ATK bertambah di sebelah kredit. Nah, untuk lebih jelasnya, ini saya berikan bentuk dari jurnalnya. Nah, anak-anak bisa lihat ya bentuk dari jurnalnya, di mana bebannya bertambah
utangnya bertambah. Ya iyalah, kenapa? Karena dia beli belum bayar. Dan ingat ya, kalau tidak ada uang kas, ini adalah jurnal LO atau neraca. Selanjutnya, contoh selanjutnya. Pada tanggal 21 Maret, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran. Nah, di sini dia melakukan pembayaran atas pembelian ATK dengan diterbitkannya SP2DLS. Ingat ya, SP2DLS atau Surat Perintah Pencairan Dana Langsung dari rekening koran PP. Ini dia jurnalnya. Di mana di sana tertulis utang belanja berkurang di debit sebesar 3.500.000, RKPPKD di kredit. Ingat ya, metodenya LS. Oke, itu adalah jurnal LO. Untuk jurnal RRA-nya, karena duit sudah keluar, berarti belanja ATK-nya di debit, perubahan salnya di kredit. Nah, contoh ini menggambarkan pencatatan belanja barang dan jasa secara kredit dengan pendekatan beban. Baiklah anak-anak, jadi pembelian barang itu juga bisa menggunakan metode beban dan metode persedia. Kembali lagi saya ingatkan bahwa Ibu Yovita pernah menjelaskan bahwa pembelian barang itu bisa menggunakan dua metode, yaitu metode beban dan metode persediaan. Metode beban digunakan pada saat barang itu mau langsung digunakan. Berbeda dengan metode persediaan. Kalau metode persediaan, barang tersebut disimpan dan tidak digunakan atau belum digunakan secara langsung. Nah, sekarang saya berikan contoh soal di mana pembelian barang tetapi barang tersebut tidak langsung digunakan atau dengan kata lain menggunakan metode persediaan. Contoh, pada tanggal 15 Maret, Dinas Kesehatan melakukan pembelian barang dan jasa berupa obat sebesar 8 juta. Pembelian tersebut belum dibayar oleh bendahara. Atas transaksi ini, penyimpan atau pengurus barang menerima berita acara serah terima. Nah, barang ini tidak langsung digunakan, ya, tetapi barang ini disimpan, atau dengan kata lain menggunakan metode persediaan. Nah, contoh jurnalnya sebagai berikut. Nah, ini dia. Persediaannya bertambah sebesar 8 juta. Utangnya bertambah sebesar 8 juta. Utang belanja obat-obatan. Dan ini masuk ke dalam jurnal LO atau neraca. Kemudian, selanjutnya, pada tanggal 16 Maret 2019, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran atas pembelian obat-obatan melalui mekanisme ganti uang atau GU. Nah, ingat ya, tadi LS, nah sekarang GU. Sebelumnya, diketahui nih jika Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran utang belanja obat-obatan sebesar 8 juta dengan menggunakan kas Bendahara Pengeluaran. Bagaimana cara mencatat transaksi ini? Nah, Ibu tampilkan ya. Ini dia. Utang belanja obat-obatan berkurang di debit sebesar 8 juta. Kas di Bendahara Pengeluaran di kredit sebesar 8 juta. Ingat, karena ini mekanismenya adalah GU atau ganti uang. Belanja bahan obat-obatan di debit sebesar 8 juta dan perubahan sal di kredit sebesar 8 juta. Itu untuk jurnal RRA. Selanjutnya B. Utang belanja modal. Selain melakukan belanja barang dan jasa, SKPD juga melakukan belanja modal seperti tanah, mesin, gedung, dan aset tetap lainnya. Belanja modal dapat dilakukan secara tunai dan kredit. Nah, belanja modal secara tunai akan langsung mengurangi RKPPKD dan atau perubahan sal. Sedangkan belanja modal secara kredit akan menambah utang modal.
Ingat ya, karena yang kita bahas ini adalah kewajiban, maka dari itu yang akan kita bahas mengenai utang belanja modal. Berikut ini contoh transaksi dan pencatatan utang modal. 1. Pada tanggal 17 Maret, Dinas Kesehatan Sukamulya menerima BAST atas pembelian sebuah mobil dinas. Harga beli 150 juta, harga pengiriman oleh ekspedisi 2 juta. Berdasarkan transaksi di atas, diketahui jika Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamulya memberi barang modal berupa mobil secara kredit sebesar 152 juta. Transaksi ini menyebabkan aset tetap bertambah di sebelah debit dan utang modal bertambah di sebelah kredit. Berikut ini adalah contoh jurnalnya. Anak-anak bisa lihat kendaraan dinas bermotor perorangan bertambah di sebelah debit dan utang belanja modal kendaraan dinas motor perorangan dan utangnya bertambah di sebelah kredit sebesar 152 juta. Pada tanggal 18 Maret, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran atas pembelian mobil dengan diterbitkannya SP2D LS. Ingat ya, LS berarti langsung dari PPKD. Berdasarkan transaksi di atas, diketahui jika pembelian mobil dinas itu telah dibayar secara langsung dari RKPPKD. Ya iyalah, karena metodenya menggunakan LS ya, mekanismenya. Transaksi ini dicatat dengan 2 jurnal, yaitu LO dan LRA. Ya iyalah, kenapa? Karena menggunakan uang kas, berarti ada jurnal LRA-nya. Baiklah, ini dia jurnalnya. Utang belanja kendaraan dinas bermotor perorangan berkurang, utangnya berkurang di debit. RKPPKD berkurang di kredit. RKPPKD itu seperti halnya singkatan dari rekening koran PPKD ya. Rekening koran berarti seperti tabungannya PPKD. Jadi uangnya berkurang. Kemudian selanjutnya untuk jurnal LRA-nya, belanja modal pengadaan kendaraan dinas bermotor perorangan di sebelah debit ya, belanjanya bertambah. Kemudian perubahan sal atau ada uang yang berkurang, perubahan salnya di sebelah kredit sebesar 152 juta. Nah, itu anak-anak materi kita hari ini. Semoga materi pertama mengenai akuntansi kewajiban untuk SKPD bisa Anda pahami dan Anda ingat kembali ya. Baiklah, untuk tugas silahkan kerjakan transaksi yang ada di Google Classroom yang sudah Ibu sediakan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan Anda bisa memahami mengenai transaksi kewajiban untuk SKPD. Dan minggu depan kita akan mempelajari pencatatan kewajiban untuk desa. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. See you!